Tanggal 1 Juni 2025 akan tercatat dalam sejarah sebagai momen penting bagi triad nuklir Rusia karena Ukraina melaksanakan operasi militernya yang paling efektif sejak dimulainya perang. Bahkan serangan terhadap jembatan Kerch atau penghancuran beberapa depot amunisi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kerusakan yang ditimbulkan oleh pesawat nirawak FPV terhadap penerbangan tempur Rusia. Ini bukan sekedar serangan terhadap infrastruktur lapangan terbang. Ini adalah pertama kalinya pesawat nirawak Ukraina mencapai dan menyerang inti penerbangan strategis Rusia, pangkalan yang merupakan bagian integral dari triad nuklir Moskow. Pesawat Tu-95MS yang terbakar di landasan pacu bukan sekedar pesawat yang hancur. Mereka adalah simbol hancurnya komponen udara persenjataan nuklir Rusia. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Bisakah Rusia memulihkan kapasitas nuklirnya yang berbasis di udara dengan kerentanan seperti itu? Dan apakah serangan tepat ini membuka pintu bagi operasi NATO di masa mendatang yang sebelumnya tidak terpikirkan? Serangan pesawat nirawak Ukraina yang terkoordinasi menargetkan beberapa pangkalan hampir secara bersamaan, termasuk Olenya, Belaya, Diaghilevo, Ivanovo, dan Vokrezheng. Menurut data terbaru, pesawat pengebom strategis Rusia ditempatkan di beberapa pangkalan udara utama. Di Olenya, divisi penerbangan gabungan ke-40, kandang bagi pesawat Tu-95MS dan Tu-22M3, pangkalan udara Belaya di Oblast Irkut, bagian dari divisi pengebom berat ke-326, menampung pesawat Tu-95MS, Tu-22M3, dan Tu-160. Di Diaghilevo, Oblast Ryazan, pusat pelatihan tempur ke-43, mengoperasikan pesawat pengebom Tu-95MS dan Tu-22M3 yang digunakan untuk serangan rudal jelajah. Ivanovo-Severnye mendukung pesawat peringatan dini A-50, tetapi bukan pangkalan utama untuk pembom strategis. Triad nuklir merupakan landasan pertahanan strategis bagi kekuatan nuklir yang terdiri dari 3 komponen: rudal balistik antar benua atau ICBM, kapal selam nuklir, dan penerbangan strategis. Struktur ini memastikan fleksibilitas dan ketahanan dalam persenjataan nuklir yang memungkinkan serangan dari darat, laut, dan udara. ICBM yang berbasis di silo atau platform bergerak memberikan respon yang cepat dan kuat. Kapal selam rudal balistik menawarkan kemampuan siluman dan kemampuan untuk melancarkan serangan balasan, bahkan setelah serangan awal. Di sisi lain, penerbangan strategis menambah fleksibilitas, memungkinkan misi nuklir dan konvensional dengan opsi untuk memanggil kembali pesawat pembom jika situasi berubah. Dalam doktrin nuklir Rusia, penerbangan strategis memainkan peran penting, dengan aset utamanya adalah pesawat pembom Tu-95MS dan Tu-160. Tu-95MS yang dikenal sebagai BIR oleh NATO adalah pesawat turboprop yang dikembangkan pada tahun 1950-an, tetapi dimodernisasi untuk membawa rudal jelajah berkemampuan nuklir seperti KH-101 atau KH-102. Pesawat ini dapat diandalkan untuk misi jarak jauh dan dapat menyerang target yang berjarak ribuan mil. Tu-160 atau Angsa Putih, pesawat pembom supersonik dengan sayap geometri variabel dengan pesawat pembom strategis terberat dan tercepat di dunia. Pesawat ini dapat membawa hingga 12 rudal jelajah nuklir KH-55SM atau KH-102, menjadikannya elemen kunci dalam strategi pencegahan nuklir Rusia. Kedua pesawat ini memungkinkan Rusia untuk memproyeksikan kekuatan, berpatroli di atas Arktik, Atlantik, dan Pasifik, yang seringkali memicu reaksi dari NATO. Secara historis, penerbangan strategis Rusia berawal dari Perang Dingin, saat Tu-95 dan model lama seperti Tu-16 menjadi tulang punggung penerbangan jarak jauh Soviet. Tu-160 mulai beroperasi pada 1980-an. Tetapi setelah runtuhnya Uni Soviet, armadanya dikurangi karena tantangan ekonomi.
Saat ini, Rusia mengoperasikan sekitar 60 pesawat Tu-95MS dan 17 pesawat Tu-160. Yang terakhir ditingkatkan ke versi Tu-160M. Meskipun ada upaya modernisasi, jumlah armada tetap terbatas, dan pemeliharaan Tu-95 yang sudah tua membutuhkan sumber daya yang signifikan. Proyek-proyek baru seperti pesawat pembom siluman Pakda masih dalam tahap pengembangan awal. Meskipun demikian, Tu-95MS dan Tu-160 tetap menjadi simbol kekuatan militer Rusia yang mendukung pencegahan nuklir dan proyeksi kekuatan global. Bagaimana Rusia bisa lengah pada tanggal 1 Juni? Pada tanggal 1 Juni 2025, Ukraina melancarkan salah satu serangan paling ambisius dan berskala besar terhadap target militer Rusia yang menargetkan pangkalan udara strategis dalam operasi yang dijuluki Jaring Laba-Laba atau Spiderweb. Dipimpin oleh Dinas Keamanan Rusia (SBU), operasi ini mengungkapkan kelemahan pertahanan udara Moskow dan menimbulkan kerusakan signifikan pada penerbangan strategis Rusia. Direncanakan selama lebih dari 1,5 tahun di bawah pengawasan pribadi Presiden Zelensky. Serangan tersebut menandai fase baru dalam kemampuan Kiev untuk menyerang jauh ke wilayah Rusia. Operasi Spiderweb merupakan manuver logistik dan intelijen yang rumit. Pasukan Ukraina menggunakan drone FPV yang disembunyikan di kabin kayu yang dirancang khusus dengan atap yang dapat dibuka dan dipasang di truk. Beberapa truk ini memiliki plat nomor Chelyabinsk dan diangkut ke perimeter pangkalan udara yang menjadi sasaran. Olehnya Oblast Murmansk, Belaya, Oblast Irkut, Diaghilevo, Oblast Ryazan, dan Ivanovo, Oblast Ivanovo. Atap kabin dibuka dari jarak jauh sehingga memungkinkan pesawat nirawak untuk meluncurkan dan menyerang pesawat di lapangan udara. Menurut sumber-sumber Ukraina, seluruh operasi disinkronkan dengan presisi dengan pesawat nirawak yang dirakit sebelumnya di sebuah gudang di Chelyabinsk, perbatasan dengan Kazakhstan. Taktik ini memungkinkan Ukraina untuk melewati batasan jangkauan pesawat nirawak, mengirimkannya ribuan mil dari garis depan, termasuk Belaya, lebih dari 4.000 km dari Ukraina. Drone yang digunakan adalah model FPV. Kemungkinan merupakan drone komersial atau drone militer yang dibuat khusus dan dilengkapi dengan bahan peledak. Drone ini murah namun efektif, mampu melakukan serangan presisi terhadap target yang rentan seperti tangki bahan bakar pesawat. Sumber-sumber Ukraina melaporkan bahwa serangan itu melibatkan 117 pesawat nirawak yang dioperasikan oleh kendali jarak jauh yang menyoroti skala operasi tersebut. Sistem pertahanan udara Rusia tidak siap untuk taktik ini. Rekaman menunjukkan pesawat nirawak bermanuver di siang hari dan menyerang target, meskipun ada upaya untuk melawannya dengan tembakan. Kurangnya hanggar yang diperkuat di lapangan terbang terbuka seperti Olenya dan Belaya membuat pembom strategis rentan. Selain itu, pengerahan pesawat nirawak dari truk di dekat pangkalan tersebut mengungkap celah keamanan Rusia, yang memungkinkan pasukan Ukraina menembus jauh ke wilayah Rusia tanpa terdeteksi. Serangan itu menargetkan sedikitnya 4 pangkalan udara, Olenya, Belaya, Diaghilevo, dan Ivanovo. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengonfirmasi serangan di Oblast Amur. Pihak berwenang Ukraina mengklaim 40 pesawat hancur atau rusak, termasuk Tu-95MS, Tu-22M3, pembom strategis Tu-160, dan pesawat peringatan dini A-50. Namun, klaim Rusia bertentangan secara signifikan dengan Andriy Kovalenko. Kepala Pusat Penanggulangan Disinformasi Ukraina menyatakan bahwa sedikitnya 13 pesawat strategis hancur dengan laporan kerusakan tambahan. SBU memperkirakan kerusakan sebesar 7 miliar dolar yang mewakili sekitar 34% dari armada kapal. Dari armada pesawat pembawa rudal jelajah Rusia. Rekaman dari Olenya memperlihatkan Tu-95 dan AN-22 yang terbakar. Sementara Belaya terlihat serangan terhadap Tu-95 dan Tu-22M3. Konfirmasi independen mengenai jumlah pasti pesawat yang hancur masih terbatas. Kementerian Pertahanan Rusia mengakui bahwa beberapa pesawat terbakar di Murmansk dan Irkut, tetapi mengklaim serangan di Ivanovo, Ryazan, dan Amur berhasil ditangkis tanpa menimbulkan korban. Analis Ukraina Andriy Kovalenko melaporkan penghancuran 2 Tu-160 di Belaya. Meskipun hal ini masih menunggu verifikasi independen citra satelit.
Menurut para ahli akan sangat penting untuk menilai tingkat kerusakan secara menyeluruh, tetapi gambaran lengkapnya masih belum jelas. Serangan terhadap pangkalan-pangkalan seperti Olenya, Belaya, Diaghilevo secara signifikan melemahkan kapasitas operasional penerbangan jarak jauh Rusia. Sebelum serangan itu, Rusia memiliki sekitar 58 pesawat Tu-95MS dan 19 pesawat Tu-160. Dengan sekitar seperempatnya tidak beroperasi penuh karena usia dan kurangnya suku cadang. Kehilangan 13 pesawat, sekitar 15% dari armada pembom strategis, mengurangi jumlah platform yang mampu menjalankan misi jarak jauh. Hal ini membatasi kemampuan Rusia untuk melakukan patroli di wilayah strategis seperti Arktik atau Pasifik, elemen kunci dari proyeksi kekuatan Moskow. Selain itu, berkurangnya jumlah pesawat berarti berkurangnya platform untuk meluncurkan rudal jelajah KH-101 dan 102. Yang melemahkan kemampuan serangan konvensional dan nuklir Rusia. Kurangnya perlindungan lapangan terbang yang memadai dan terbatasnya kapasitas produksi membuat pemulihan kemampuan ini menjadi lambat dan mahal. Angkatan Udara Rusia kini menghadapi kebutuhan untuk mengalokasikan kembali sumber daya yang berpotensi mengurangi frekuensi operasi udara di Ukraina dan zona konflik lainnya. Pesawat pembom strategis Tu-95MS dan Tu-160 merupakan tulang punggung komponen penerbangan triad nuklir Rusia yang dirancang untuk memberikan fleksibilitas dan visibilitas dalam pencegahan nuklir. Kehilangan 13 pesawat, meskipun tidak melumpuhkan, komponen ini sepenuhnya secara signifikan menghambat efektivitasnya. Tu-95MS, meskipun sudah tua, merupakan pembawa utama rudal jelajah nuklir KH-102. Sementara Tu-160 dengan kecepatan supersonik dan kapasitas untuk 12 rudal semacam itu sangat penting untuk serangan cepat dan kuat. Armada yang berkurang membatasi jumlah pembawa senjata nuklir yang berpotensi melemahkan kemampuan Rusia untuk mempertahankan ancaman nuklir yang kredibel, terutama di tengah sinyal eskalasi nuklir. Pesawat-pesawat ini juga berperan dalam pencegahan psikologis dengan menunjukkan kekuatan melalui patroli di wilayah udara internasional. Armada yang lebih kecil dapat merusak kepercayaan terhadap kemampuan nuklir Rusia di antara sekutu dan musuhnya. Mengembalikan kerugian ini merupakan tantangan berat bagi Rusia. Produksi Tu-95MS dan Tu-22M3 dihentikan pada tahun 1990-an dan jalur perakitannya tidak ada lagi. Tu-160 meskipun diproduksi secara terbatas, sangat mahal dan rumit untuk dibuat. Bahkan rencana untuk membuat 50 Tu-160M pada tahun 2030 tidak pasti karena sanksi dan keterbatasan akses terhadap teknologi. Memperbaiki Tu-95 bisa menghabiskan biaya yang jauh lebih besar dari harga awal karena banyak komponen yang tidak lagi diproduksi. Rusia mungkin akan mengalihkan sumber daya untuk memodernisasi pesawat yang ada atau mempercepat pembuatan pesawat pembom siluman Pakda. Tetapi proyek ini masih dalam tahap awal dan tidak akan segera menutupi kerugian. Alternatifnya, Moskow mungkin lebih mengandalkan komponen triad lainnya, ICBM dan kapal selam rudal balistik. Tetapi ini akan membutuhkan investasi besar yang mengalihkan sumber daya dari program militer lainnya. Dalam jangka pendek, Rusia kemungkinan akan memperkuat keamanan lapangan udara dan berinvestasi dalam sistem pertahanan udara yang lebih baik untuk mencegah serangan di masa mendatang. Operasi Spiderweb tampaknya sengaja ditujukan untuk melemahkan kekuatan nuklir Rusia. Pilihan target, pangkalan yang menampung pesawat pembom strategis, dan ketepatan serangan menunjukkan Ukraina mungkin dengan dukungan intelijen barat bertujuan untuk membatasi kapasitas pencegahan nuklir Rusia. Operasi ini mungkin merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk melemahkan mesin militer Rusia dengan menargetkan aset-asetnya yang paling penting. Hilangnya pesawat-pesawat ini tidak hanya mengurangi kapasitas operasional, tetapi juga mengirimkan sinyal kepada masyarakat internasional bahwa triad nuklir Rusia rentan. Namun, meskipun serangan tersebut merupakan pukulan yang signifikan, triad nuklir Rusia tetap berfungsi karena komponen-komponen lainnya. Serangan berulang seperti ini secara bertahap dapat mengikis potensi nuklir Moskow yang memaksa untuk memikirkan kembali strategi militer dan nuklirnya. Di sisi lain, ada baiknya mempertimbangkan perspektif pihak ketiga yang secara tidak langsung terlibat dalam perang Ukraina, yaitu NATO dan Amerika Serikat.
Para analis yakin NATO dan Amerika Serikat menanggapi serangan ini dengan cepat tetapi hati-hati. Kehilangan 13 pesawat pembom strategis melemahkan posisi Rusia dalam perimbangan nuklir, khususnya dalam konteks regional. Di Eropa, di mana Rusia mengandalkan pesawat Tu-95MS dan Tu-160 untuk menunjukkan kekuatan. Rusia yang melemah dapat membuat NATO mengambil sikap yang lebih keras. Namun secara global, triad nuklir Rusia tetap tangguh karena ICBM dan kapal selamnya. Tetapi dampak psikologis serangan itu signifikan. Kerentanan komponen penerbangan dapat mengikis kepercayaan pada kemampuan Moskow untuk mempertahankan paritas dengan Washington. Amerika Serikat dengan armada pesawat pembom B-2 dan B-52 miliknya dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan tekanan terhadap Rusia melalui sanksi baru atau manuver diplomatik. Namun, pelemahan Rusia yang tampak jelas beresiko mengganggu keseimbangan nuklir, karena Moskow dapat menanggapinya dengan tindakan yang lebih beresiko, seperti mengerahkan senjata nuklir taktis di Kaliningrad. Bukan hanya Amerika dan NATO, di belahan dunia lain, China dan India mengamati dengan penuh kekhawatiran, menyadari bahwa triad nuklir mereka sendiri bisa jadi rentan dalam potensi konflik. China yang tengah memperluas persenjataan nuklirnya dan mengembangkan pesawat pembom baru seperti H-20 kemungkinan akan meningkatkan investasi dalam perlindungan pangkalan untuk menghindari serangan serupa. Beijing mungkin melihat melemahnya Rusia sebagai peluang untuk memperkuat posisinya di SCO, tetapi akan tetap berhati-hati karena eskalasi di Eropa dapat mengganggu rantai pasukan global. Operasi Spiderweb Ukraina pada 1 Juni yang memberikan pukulan berat bagi pesawat pembom strategis Rusia akan memaksa Moskow untuk mengambil langkah-langkah yang mendesak guna memulihkan penerbangan nuklirnya. Serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini tidak hanya mengungkap kelemahan pertahanan Rusia, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan Kremlin untuk mempertahankan pencegahan nuklir. Konsekuensi serangan itu akan membentuk langkah Rusia selanjutnya, mengubah dinamika militer di Eropa Timur dan menuntut perhatian lebih tinggi terhadap serangan serupa di masa mendatang.